santri itu di dalam menilai ini adalah santri sejati ya, bukan santri karena pernah mondok, tapi santri sejati itu sederhana, Mas. Seorang santri ini pernah berkonflik dengan gurunya atau tidak? Pernah berkonflik dengan tokoh-tokohnya atau tidak? Apalagi berkonfliknya itu adalah masalah kepentingan pribadinya. Jadi bagi kita para santri, kalau ada santri pernah berkonflik dengan gurunya, lah ini bukan santri kalau menurut saya. Sehingga tidak pantas lah untuk kita pilih gitu. Saudara, pengundian nomor urut Capres-Cawapres sudah diundi dan sudah diumumkan pada tanggal 14 November tahun 2023. Di nomor urut 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Eksklusif, saya akan meminta tanggapan dari salah satu tokoh pemuda yang insya Allah saya yakin seluruh masyarakat Madura, terutama yang ada di Jakarta dan di seluruh penjuru tanah air bumi Indonesia, sudah tidak asing lagi dan kenal dengan tokoh yang satu ini. Militansi kaum Sarungan. Langsung saja saya sapa. Beliau adalah Kiai Haji Gufron Mubin. Selamat datang di 0% Podcast, Abah. Selamat datang Bang Badrus Bangkit. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir berbincang di 0% Podcast. Baik, terima kasih. Kabar baik, Kiai? Alhamdulillah. Sehat luar biasa ya. Walafiat. Berkat doa Bang Badrus Bangkit ini. Baik, Kiai. Kita mengenal Kiai Gufron Mubin ini adalah militansi kaum Sarungan. Siap. Saya ingin meminta tanggapan. Yang pertama dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tanggapan Anda? Kemudian Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan yang ketiga adalah Ganjar Mahfud. Begini, kita tahu bahwa bangsa ini, bangsa besar kita ini adalah didirikan oleh para agamawan. Yang artinya di dalam para agamawan itu adalah kebanyakan adalah para ulama. Artinya bahwa NKRI ini adalah milik para santri. Sehingga kalau begitu maka kaum santri ini juga akan mempunyai satu sikap memilih ya terhadap capres cawapres yang tentu dianggap sangat santri menurut kita kaum para santri. Nah, oleh karena itu ya kalau lalu kemudian adalah para kaum santri ini menjatuhkan pilihannya pada salah satu dari yang tiga capres-cawapres ini, itu tentu sudah mempunyai satu dasar yang kuat, satu dasar yang kuat dan mempunyai satu argumentasi yang kuat untuk memilih itu. Nah, kenapa kaum santri ini harus memilih yang santri juga menurut kita begitu? Karena bangsa ini didirikan oleh para ulama. Nah, begitu. Dari ketiga pasangan capres-cawapres ini, mana yang lebih mendekati terhadap jiwa-jiwa santri yang kemudian ini dianggap layak untuk dipilih dan didukung bersama? Kalau menurut nah begini, memang bagi kita kaum santri akan mengatakan orang ini sangat santri, itu tolak ukurnya sederhana, Mas. Sederhana. Santri yang sejati itu adalah bukan karena pandai berpidato, berimprovisasi dan bukan. Tapi kaum santri, santri sejati itu adalah santri di mana dia tidak pernah mempunyai konflik dengan gurunya, ya kan? Atau dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokohnya, tidak pernah berkonflik. Lah inilah santri yang sebenarnya. Sehingga walaupun ini adalah santri mempunyai pengetahuan tinggi dan lain sebagainya tapi di dalam perilaku kesehariannya ada pernah berkonflik, tentu karena satu kepentingan, berkonflik dengan gurunya, berkonflik dengan tokohnya. Lah ini bukan santri kalau menurut saya. Sehingga tidak pantas lah untuk kita pilih gitu sebagai kaum santri untuk memilih, enggak pantas. Nah begitu kira-kira, ini tolak ukur kesantrian itu. Saya masih belum mendapatkan jawaban yang jelas. Karena begini, di nomor urut 1 ada Anies Baswedan dan Caimin. Caimin juga santri. Santri, betul. Anaknya salah satu pendiri NU, gitu kan. Dan di nomor 3 kita tahu Pak Mahfud MD juga santri. Betul.
Nah, nomor 1 apa nomor 3 yang Nah, begini, saya lihat ya, sosok Pak Mahfud MD ini adalah santri sejati. Ya mungkin di kalangan para santri ya, disangkanya Pak Mahfud ini bukan orang sosok yang alim, karena memang beliau tidak pernah memperlihatkan itu. Beliau justru di dalam melakukan nahi mungkar, kalau bahasa santri itu adalah dengan cara-cara yang elegan, dengan konstitusi, sehingga tidak tampak bahwa ini berbasis kitab dan berbasis kesantrian, padahal itu santri sejati. Lalu kemudian Pak Mahfud ini sebagai santri sejati dari Gus Dur lah ya, ya, yang beliau anggap sebagai guru bangsa dan guru bagi dirinya. Saya sampai saat ini, sampai Gus Dur ini tidak ada, nggak pernah mendengar Pak Mahfud berkonflik dengan Gus Dur semasa beliau bersamanya, ya kan? Dan nggak pernah berkonflik dengan tokoh-tokoh yang lain atas dasar kepentingan dirinya, tidak pernah. Nah, kalau yang lain, kita sudah tahu bagaimana sejarah mencatat kan begitu. Nah, makanya Pak Mahfud inilah menurut saya adalah betul-betul yang santri sejati dari 3 calon yang ada itu. Ya, Pak Mahfud inilah sosok santri yang sebenarnya, sehingga bagi kita kaum santri maka tidak punya pilihan lain. Atas dasar itulah maka kita melakukan pilihan kepada Pak Mahfud. Seberapa kuat sih dukungan santri-santri senusantara ini terhadap cawapres yang Kiai sebutkan tadi? Ya. Kalau bertanya dukungan para santri, mestinya lebih diperluas lagi. Bukan hanya kaum santri yang mencita-citakan mempunyai seorang pemimpin seperti Pak Mahfud, mempunyai integritas yang tinggi, lalu kemudian orangnya bersih, punya keberanian atas dasar karena kebersihan itu. Bukan hanya kaum santri, tapi para intelektual, ya, para akademisi, semuanya mempunyai cita-cita yang sama, punya harapan yang sama untuk mempunyai pemimpin, sosok pemimpin seperti Pak Mahfud. Jadi kalau para kaum santri nggak usah ditanya, sehingga ketika betul Allah takdirkan Pak Mahfud MD saat ini adalah dijadikan sebagai cawapres, maka dukungan itu mengalir luar biasa. Ya, kalau kaum santri jangan ditanyakan lah. Para intelektual saat ini, sahabat-sahabat aktivis ya, yang sama-sama merindukan tentang penegakan hukum dan lain sebagainya, ya, semuanya melabuhkan pilihannya terhadap Pak Mahfud MD. Santri itu di dalam menilai ini adalah santri sejati ya, bukan santri karena pernah mondok, tapi santri sejati itu sederhana, Mas. Seorang santri ini pernah berkonflik dengan gurunya atau tidak? Pernah berkonflik dengan tokoh-tokohnya atau tidak? Apalagi berkonfliknya itu adalah masalah kepentingan pribadinya. Jadi bagi kita para santri, kalau ada santri pernah berkonflik dengan gurunya, ya malah bukan santri, Mas. Mari kita bukan santri. Nah, Pak Mahfud inilah santri sejati karena tidak pernah kita saksikan Pak Mahfud pernah berkonflik dengan gurunya. Contoh besar Gus Dur lah. Yang Gus Dur ini adalah sebagai guru besar, guru bangsa, dan Gus Dur ini adalah guru daripada Pak Mahfud MD. Apakah pernah kita mendengar bahwa Pak Mahfud ini adalah pernah berkonflik dengan Gus Dur, apalagi berkonflik tentang kepentingan? Tidak pernah. Lah dari sinilah kita punya penilaian, inilah santri sejati. Jadi Pak Mahfud ini adalah representatif daripada santri yang sebenarnya. Sedikit saya masih belum puas betul dengan jawaban Kiai. Sesantri apa sih Pak Mahfud ini kalau menurut pendapat dan pandangan dari Kiai Mubin? Nah, jadi begini. Sampai saat ini memang jarang sekali orang-orang tahu bahwa Pak Mahfud ini adalah santri yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, beliau itu elegan dengan cara-cara yang tepat melalui konstitusional. Ya. Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu sebenarnya adalah isi daripada kitab-kitab yang para santri baca itu. Tapi yang mempraktekkan lalu kemudian di konstitusi itu adalah Pak Mahfud MD. Lah inilah yang kemudian kita punya penilaian bahwa Pak Mahfud ini adalah yang betul-betul santri sejati. Baik Kiai. Saya penasaran dengan Kiai Ghufron Mubin ini.
teman-teman semuanya ya, subscribers setia dan viewers dari 0% Podcast. Setahu saya beliau ini adalah militansi kaum sarungan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda begitu ya. Kalau boleh tahu Kiai, selain bergerak dan aktif di militansi kaum sarungan ini, Kiai aktif di organisasi apa? Selain di organisasi keagamaan? Alhamdulillah ya, selain di organisasi keagamaan, saya kebetulan sekjen IKAMA. Sekjen di PP IKAMA. Loh ya? Serius? Serius, Kiai? Serius. Kebetulan ini. Nggak, maksud saya begini, kurang lebih 3 sampai 5 hari yang lalu, ya, saya wawancara dengan Ketua IKAMA Haji Rawi, dan Baik. itu menuai kontroversi. Oh gitu. Serius. Rame betul itu di komentar, ya kan, bahwa pernyataan sikap dari IKAMA, dukungannya terhadap Mahfud MD ini siapapun, warga IKAMA, lebih-lebih pengurus IKAMA yang tidak mendukung Mahfud MD, silakan keluar dari IKAMA. Bagaimana tanggapan Kiai Mubin soal ini? Begini. Apakah sependapat atau bagaimana? Atau mau keluar? Dari IKAMA begitu. Nah, begini. Apa yang telah disampaikan oleh ketum kita, ya, Abah Haji Muhammad Rawi, ya, bahwa yang tidak mau satu gerbong dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan di IKAMA itu keluar. Nah, itu maksud beliau bahwa IKAMA ini adalah organisasi kemasyarakatan dan yang berbasis sosial. Sudah tentu beliau sebagai tokoh itu adalah dari hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun kemarin ini adalah disibukkan dengan setiap permasalahan orang-orang kemaduraan. Toh pada saatnya, saat ini hajat besar ini, beliau menentukan sikap, lalu kemudian memberikan instruksi secara struktural ke bawah. Wajar-wajar saja, wajar-wajar saja. Masalah mau disikapi seperti apalah itu hal lain, tapi itu adalah hal kewajaran. Kenapa? Karena begini, bahwa Madura ini dengan jadinya Pak Mahfud MD sebagai cawapres, ini tidak sekedar sosok Pak Mahfud, Mas, tapi membuka sejarah baru. Dari sejak Madura ini ada, belum pernah Madura mempunyai cawapres. Oke, akan tapi ini ada yang menilai kurang demokratis begitu. Soal pilihan terhadap siapa kita akan memilih sebagai cawapres, begitu kan? Kan urusan individu, bukan urusan kesukuan, kemaduraan dan lain sebagainya. Ramai diperbincangkan di kolom komentar seperti itu. Betul. Bagaimana tanggapan? Betul sekali. Jadi menilai demokrasi itu, ya, jangan begitu ada satu kelompok berfanatik dengan kelompoknya lalu kemudian saya tidak berbicara Pak Mahfud ini kelompok berkelompok ya, bukan. Kalau ada satu kelompok kemudian fanatik ya dengan satu sosok, jangan lalu dikatakan tidak demokratis. Justru itu jangan pernah dihalangi, karena itu bentuk dari demokrasi itu sendiri. Jadi ketum menyatakan begitu umpama, wah ini kata yang lain tidak demokrasi. Justru itu yang menghalangi itu adalah membabat demokrasi itu sendiri. Kenapa orang punya pilihan kok mau dihalang-halangi? Nah, bentuk demokrasi. Punya sikap kok mau dihalangi? Nah, tapi kan tidak semua anggota sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ketum. Nah, masalah itu wajar. Nah, wajar. Tapi lalu jangan karena tidak sepakat itu juga mau membabat lalu kemudian menghalangi. Karena itu juga bagian dari mampatnya sebuah demokrasi. Kalau memang demokrasi ya biarkan saja dong landing. Saya masih kurang puas, Kiai. Saya masih kurang puas. Saya masih kurang puas. Bagaimana bisa dikatakan itu demokrasi, begitu kan? Kalau ada intervensi secara khusus dari ketum yang tidak dukung Mahfud MD, silakan keluar. Lah ini bukan intervensi. Membatasi bagaimana kita memilih dan yakin terhadap. Nah, ini yang disalahpahami. Nah, terkadang. Bagaimana? Jadi dianggapnya bahwa itu adalah sebuah intervensi. Ya. Ya, karena katanya IKAMA itu tidak berpolitik. Betul. IKAMA ya sebagai organisasi sosial tidak berpolitik, bukan partai. Tapi lalu kemudian orang-orangnya kok mempunyai pilihan, dan dengan pilihannya itu lalu meminta pada jajarannya untuk satu komando, ya wajar saja lah. Wajar saja. Gitu. Oke, baik Kiai Mubin. Ini luar biasa sekali ya. Karena pasca dari podcast itu tayang dengan Ketua IKAMA ya, Haji Rawi, ini ramai sekali di kolom komentar, dan mungkin statement dari
Kiai Gufron Mubin ini bisa menjawab dan lebih menjabarkan begitu ya. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin minta closing statement apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Madura yang tersebar di seluruh Nusantara. Silakan. Baik, terima kasih Mas Badrus. Begini, mari kita lihat sosok Pak Mahfud ini jangan dilihat person per person, sehingga bahwa Madura ini begini, jangan. Tapi mari lihat bahwa Madura sejak keberadaannya ya belum pernah punya sosok yang sampai menjadi cawapres, itu tidak ada, sehingga ini merupakan sejarah baru bagi Madura. Nah, kebetulan sosok itu adalah jatuhnya kepada Pak Mahfud. Ini tidak salah, karena memang Pak Mahfud selain intelektual ya, kemudian punya integritas tinggi, punya kejujuran, punya keberanian. Nah, ini yang harus kita banggakan, dan masyarakat Madura ini harus serta-merta legowo untuk mewakafkan sosok Pak Mahfud ya sebagai sebagian daripada anak terbaik, putra terbaik dari bangsa ini, mewakafkan sosok Pak Mahfud untuk memimpin dan dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Jadi kita juga jangan berbicara suku per suku, tapi mari, kebetulan Pak Mahfud ini adalah secara jasmani lahir dari Madura, tapi pada hakikatnya Pak Mahfud ini adalah milik bangsa yang besar ini. Mari kita wakafkan Pak Mahfud untuk memimpin bangsa ini. Tentu harus dengan dukungan ya, dukungan dari kita orang-orang Madura juga sebagai bagian dari bangsa ini. Jadi terakhir, kalau masih ada orang Madura yang masih menyaksikan Pak Mahfud, lah kita mesti bertanya juga. Jangan-jangan yang menyaksikan Pak Mahfud ini juga mesti disangsikan ya, dari segala level loh ya. Saya tidak berbicara dari segala level, sebagai apapun statusnya. Yang masih menyaksikan Pak Mahfud ini juga mesti dipertanyakan kredibilitasnya, dan sebagai orang Madura juga begitu, Mas. Baik. Jadi tidak ada tawar menawar ya, sikap dari Ikama tegak lurus, jelas. Dan kalau Ikama tentu kepada struktural. Jadi jangan kemudian disikapi lalu dipahami yang berlebihan. Dan ini adalah hal yang sangat wajar, begitu. Sangat wajar. Baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Gufron Mubin tadi dapat menjawab komentar-komentar yang ramai sekali ini di kolom komentar YouTube dan TikTok ya, terkait dengan pernyataan dari ketua umum gitu. Semoga ini dapat menjawab, dan coret-coret di kolom komentar siapa yang ingin Anda hadirkan untuk duduk di 0% podcast, ataupun misalkan yang mendukung paslon A, paslon B, paslon nomor 1, nomor 2, monggo coret-coret di kolom komentar, hubungkan saya dengan beliau, saya undang secara resmi dengan hormat bisa duduk di 0% podcast. Begitu Kiai. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu Kiai. Amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Badrus Bangkit. Sukses selalu.